tiba-tiba saya nginjek rem itu udah nggak bisa ngerem, Om. Ya ampun. Udah mentok nggak bisa ngerem. Waduh, saya pernah lihat juga yang masalah bensinnya Om ya. Coba kok wah. Cuman karena saya nggak mau negatif thinking, saya cuma pikir ini kayaknya solar nih habis. Udah saya pikir ke situ aja. Saya langsung mayday di grup. Lengkapnya di BB Auto Channel. Don't forget to subscribe. Oke teman-teman, sebelum lanjut videonya, saya mau ngasih informasi buat kalian ingin mencari kesibukan baru. Saya baru saja direkomendasikan oleh teman salah satu aplikasi baru namanya Binomo. Binomo ini adalah aplikasi investasi. Caranya itu kita harus pelajari analisa arah dan grafik. Nah, kita sama-sama mau lihat di aplikasi Binomo-nya dan apakah grafiknya ini akan naik atau turun. Nah, di sini bisa teman-teman pilih naik atau turun. Ini mulai dari investasinya dari 14.000 teman-teman, bahkan bisa lebih naik lagi. Nah, kita coba yang tengah-tengah 140.000 ya teman-teman ya. Nah, saya pengen estimasikan dia naik. Nah, sudah mulai, kita lihat nih ya teman-teman ya. Nah, bakal naik. Kira-kira saya bisa dapat profit berapa? Oke, wah! Yang tadinya teman-teman bisa lihat saya dari 140.000 bisa dapat income tambahan jadi 256.000. Untuk teman-teman yang pengen mulai investasi di Binomo, ingat usia minimum adalah 18 tahun. Jadi teman-teman bisa mulai investasi apabila kalian sudah berusia minimum 18 tahun. Dan yang namanya investasi pasti ada profit dan resiko. Jadi teman-teman harus paham bahwa modal kalian juga bisa beresiko. Nah, untuk teman-teman semua yang pengen mulai investasi, saya ada promo kode khusus buat teman-teman bisa masukin. Nama kodenya ini PEAT2, dapat cashback 100% di akun teman-teman. Jadi buruan, tunggu apa lagi? Segera download aplikasi Binomo, link ada di deskripsi. Oke, kita lanjut videonya. Aduh, nyaman banget ini. Kembali lagi di BB Auto Channel bersama saya Bung Bas, dan kali ini kita akan review. Ini adalah rumah, tapi dari luar tampaknya seperti bis. Ya, ini adalah rumah keluarga Cekidot, keluarga kece. Kita akan review bagaimana spesifikasi bus atau rumah ini. Jadi selengkapnya silahkan teman-teman simak video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga follow akun Instagram @bbautochannel. Dan juga teman-teman, saya doakan yang pengen punya cita-cita untuk berkeliling Indonesia dapat terwujud dan inspirasinya bisa dilihat dari video ini. Oke, silakan nikmati video ini sampai habis. Oke teman-teman, kali ini saya mau ngobrol langsung dengan pemilik rumah keluarga Cekidot. Halo Om. Halo Om. Halo Om Basti. Bisa perkenalkan nih Om. Halo, saya Bimo Papi Kece dari ini keluarga. Papi Kece itu masih papinya keluarga Cekidot. Tapi nggak apa-apa, Papi Kece juga ya. Oke, teman-teman, kita sekarang mau ngobrol nih langsung dengan Om Bimo mengenai rumahnya. Ini rumah ya Om ya? Betul, ini rumah kece. Rumah kece. Rumahnya keluarga Cekidot. Rumahnya keluarga Cekidot. Jadi ada siapa aja Om? Anggota keluarganya Om Bimo, boleh perkenalkan nanti? Kalau keluarga Cekidot ini ada saya sebagai papi, saya Bimo, ada istri saya Mami Kece, namanya Deti ya, dan Inca. Nah, anak saya Inca. Seperti logo ini ya Om ya? Ya, seperti logo ini nih. Ini kita orang. Nah, teman-teman yang mau detail nih perjalanan bikin rumah ini ya Om ya? Ya, betul. Bisa lihat YouTube-nya Om Bimo di mana nih Om? Kami di keluarga Cekidot aja. Keluarga Cekidot. Nah, ada juga feed Instagramnya ya Om ya? Betul. Instagram kita juga keluarga Cekidot. Keluarga Cekidot. TikTok kita juga keluarga Cekidot. Nah, lengkap semua. Nanti teman-teman bisa ikutin akun media sosialnya keluarga Cekidot untuk lihat perjalanan Om Bimo dan keluarga. Karena mulai minggu depan ya Om ya? Iya. Rencananya. Betul. Nggak apa-apa nih Om, diceritain di BB Auto nih. Gak apa-apa. Jadi teman-teman BB Auto bisa ngikutin perjalanan Om Bimo ya. Ya, jadi teman-teman BB Auto, salam kenal, saya Papi Kece keluarga Cekidot.
tolong subscribe YouTube channel kami Keluarga Cekidot untuk mengetahui perjalanan kami. Ya, untuk daily-nya ada di Instagram kita. Jadi kita nanti minggu depan berangkat itu ke arah Sukabumi Pelabuhan Ratu. Sukabumi Pelabuhan Ratu, ya, oke. karena kami mau melanjutkan perjalanan lagi lewat pantai selatan, lewat jalur selatan dari Sukabumi Pelabuhan Ratu sampai Banyuwangi sana. Wih, luar biasa. Jadi kita camping, pokoknya capek kita istirahat sampai Banyuwangi, baru nanti nyebrang Bali. Dari Bali, saya di Bali agak lama, sekitar 1 atau 2 bulan. Wah. Karena ada beberapa kegiatan di sana. Oh, mantap. Nanti dari Bali baru langsung naik lagi ke NTB, NTT, terus naik ke atas. Wah, luar biasa. Rencana sampai Papua? Rencana sampai Papua. Wah, jadi kita doain perjalanan lancar ya Om Bimo ya dan keluarga. Amin. Terima kasih. Jadi peta di belakang ini, peta nih ada tujuannya kali Om ya? Iya. Nanti mau ditandain atau gimana Om? Rencananya begitu Om. Oh, jadi nanti saya pasang, saya bikin stiker kecil-kecil. Ya. Stiker logo kami yang kecil-kecil. Jadi di mana kita yang udah injak, kita sudah duduki, kita tempel. Wah, Jadi keren. perjalanan kita bisa lihat di sini. Keren banget. Nah, teman-teman, semoga kisah ini jadi inspirasi ya Om ya, buat teman-teman bisa keliling Indonesia dulu deh. Di masa pandemi gini, nanti cita-citanya bisa terwujud. Amin. Nah, Om, untuk mobil atau bus ini apa sih Om? Mungkin kalau bisa di-share ke teman-teman di BBOto. Bis ini basicnya dari bis ukuran medium. Bis ukuran medium. Dengan merek Mitsubishi. Oke. Tipenya PS135 Ragasa. Oh. Tahunnya 2001. 2001. Ini karoserinya? Ini aslinya karoserinya kalau nggak salah New Armada. Oh, New Armada. Nah, ini Om Bimo sendiri nih yang ubah. Betul. Konsepnya. Untuk interior saya konsep sendiri. Wah, luar biasa. Ini Om Bimo berarti udah punya referensi dan pengen kayak gimana dong ya Om? Iya, betul. Karena memang kita punya mimpi ini udah dari hampir 3 tahun yang lalu. Oke. Kita memang suka nontonin van life, bus life di luar sana. Iya. Nah, kita tertariknya sama bus life karena ya saya kan keluarga kecil ya. Iya. Maksudnya kecil-kecil. Bisa ya. Jadi kayaknya kalau pakai mobil-mobil SUV atau minibus atau van kayaknya masih kurang besar lah. Kurang besar, betul. Jadi kayaknya konsep motorhome-nya masih kurang. Jadi ya udah kita kiblatnya ke arah bus life itu. Jadi kita pakainya memang konsepnya dari awal kayak bikin pakai bis enak juga. Oke. Gitu. Nah, kalau Om Bimo sendiri ubahan dari sasis dan segala macam ada Om atau kalau dari luar? Dari luar. Kalau luar sih standar ya, cuman saya ngerubah spionnya tadinya nggak begini. Oh. Spion yang model lama lah. Oke. Jadi satunya ke depan, satunya nempel di bodi, tau kan? Oh, nah, oke. akhirnya saya pakai spion yang dua-duanya besar supaya lebih gagal lah sedikit. Terus kalau luar memang saya cat ulang. Oh, luar dicat ulang ya? Bodinya dicat ulang semua. Terus penambahan aksesoris di luar saya bikin dak di atas. Oh, ada dak ya? Jadi kayak rak gitu, cuman buat bisa duduk-duduk di atas. Oke. Bukan buat naruh barang sebenarnya. Oh, jadi bisa nanti duduk-duduk di atas? Bisa. Makanya di sini ada tangga buat ke atas. Nah, dan ini awning ya Om ya? Awning. Kalau di luar situ aja sih. Kalau dari segi mesin, penambahan saya cuma saya pasang turbo Om. Oh, ini pakai turbo? Iya, aslinya nggak ada turbo kan di tahun itu. Tipe Ragasa tuh nggak ada turbonya. Oke. Nah, akhirnya saya pasang turbo punya kanter. Oh. Supaya tenaganya lebih pede lah saya kalau lagi nanjak atau Tapi ini teman-teman bisa ikutin perjalanan Om Bimo di pantai aja, pasir masih masuk ya Om ya? Masuk. Bisa. Dan di gunung juga udah ya? Iya, udah. Tapi yang pasti kalau saya mau ngecamp atau mau camping atau mau istirahat, saya pasti cek konturnya dulu Om. Betul. Ya, kalau konturnya memungkinkan buat kendaraan ini, masalahnya kalau udah jeblos repot. Iya, betul. Kalau mobil biasa orang masih bisa ini. Nah, jadi akhirnya saya harus turun dulu, misalnya saya mau masuk satu tempat, saya turun dulu, saya cek dulu tanahnya gimana, aman. Baru kalau saya rasa aman, saya masuk. Wush, keren. Sampai di pinggir pantai kita parkir, bener-bener di pinggir pantai, pinggir laut kita parkir. Ya, saya ikutin banget tuh videonya, nanti ada highlightsnya. Jadi pas buka pintu ini langsung pantai ya. Wah, itu keren banget. Kita bener ngikutin bus life lah, yang di luar sana lah konsepnya. Nah, ini rencana mau berapa lama Om sampai rencana keliling Indonesia ini? Planning kita sih mungkin sekitar 1 tahunan lah ya. 1 tahun? Iya, kalau kurang kayaknya nggak mungkin, kalau lebih kayaknya bisa jadi. Bisa jadi. Karena kayak waktu kemarin kita sebelum Lebaran kita jalan dari ujung Jawa Barat, rencananya
belum sampai habis Jawa Barat, cuman kita potong ke tengah langsung karena ada keperluan di Salatiga waktu itu. Itu makan 2 minggu lebih. Kalau lihat di peta tuh kayak cuman ya ampun dekat banget gitu. Makanya gimana kalau satu Indonesia gitu. Jadi kayaknya waktunya lama sih. Karena kita nggak mau diuber waktu sih, kita santai. Dan memang yang paling penting apa sih Om, kalau mungkin tips nih buat teman-teman yang mau traveling untuk memulai perjalanan itu kira-kira apa Om? Yang penting kalau bicaranya jalan sama keluarga apa sendiri nih? Kalau sama keluarga ya. Sama keluarga, karena pengalaman Om Bimo sama keluarga kan. Pertama adalah satukan visi misi dulu. Satukan visi misi dulu. Ya, satukan visi misi antara kita nih sebagai suami dengan istri, dan kalau kita bawa anak ya anaknya juga harus satu misi. Satu visi. Karena kalau enggak itu nggak akan bisa terjadi. Baru sebentar gue udah harus balik. Gitu. Yang kedua, pilih kendaraan yang memang diinginkan sesuai dengan kebutuhan. Kita bicaranya kan traveling dengan kendaraan kan, dengan mobil. Jadi mau mobil sedan kayak mobil SUV kayak mobil minibus kayak terserah, yang penting sesuai dengan kebutuhannya apa. Nah, habis itu siapkan mental. Ya kan? Mental dalam arti ya segala sesuatu ya. Fisik juga, mental juga, persiapan jasmani dan rohani semuanya itu. Ya habis itu ya jalan aja, masalah curhatnya belakangan. Dan yang paling penting teman-teman kalau ngikutin YouTube-nya Keluarga Cekidot nih, pastinya kan bawa anak ya Om ya? Betul, anak saya 4 tahun umurnya. Itu ada cerita baru terus, jadi mereka tertanam kenangan indah banget ya? Ya, itu memang salah satu tujuan kami kan, sebagai orang tua di masa pandemi ini, daripada kita di rumah terus gitu-gitu aja. Jadi ya udah deh, kita coba jalan, tetap kita ikutin aturan protokol yang ada. Protokol yang kesehatan, benar. Dan nilai plusnya untuk anak saya adalah dia bisa mengenal alam lebih dekat, yang tadi cuma di rumah doang. Anak masa umur 4 tahun kan banyak belum tahu apa-apa Om. Betul. Daripada cuma nonton YouTube doang, apa segala macam. Benar. Putuskan untuk itu. Benar. Terus di sana dia bisa ketemu berbagai macam teman dengan berbagai macam bahasa Om. Benar. Ada beberapa kali dia ketemu sama teman yang temannya itu nggak bisa bahasa Indonesia. Cuman namanya anak-anak ya, mereka nyambung aja, main pakai bahasa tubuh ya, pakai bahasa daerahnya. Anak saya pakai bahasa Indonesia. Ya mereka nyambung aja, cuman itu yang bikin saya menjadi ayo kita jalan dan bawa anak, karena kita motivasinya untuk mengajarkan anak lebih dekat dengan alam, budaya, dan lingkungannya lah, supaya dia mengenal. Betul banget. Tambah lagi kan ada kenangan di YouTube ya, jadi ketika dia udah besar dia akan banyak teman dari Sabang sampai Merauke. Betul. Setuju banget. Jadi perjalanan keluarga ini begitu berkesan banget ya Om ya, kalau misalnya nanti kita rewind lagi. Betul. Itu jadi ya bersyukur sih, maksudnya ada media YouTube ini kan. Selama ini kita cuma nyimpen dokumen di laptop, di handphone atau di memori, udah hilang. Iya, benar. Kan gitu. Sekarang media YouTube, selama perusahaan YouTube itu masih berdiri. Iya, gratis lagi ya storage-nya. Gratis lagi. Nah, gitu. Om, pertanyaan saya nih Om, kedua. Kalau misalnya Om Bimo traveling gitu, berarti Om Bimo masih menjalankan rutinitas pekerjaan atau gimana Om? Ya, kebetulan saya kan ada punya beberapa tempat latihan bela diri ya. Jadi kita memang berdiri di di fitness industri, khususnya di martial art. Jadi tempat-tempat itu udah bisa berjalan, dan kita juga ada kerjaan lain yang memang bisa dikerjakan secara online. Gitu. Jadi ya semuanya sudah kita matangkan, sudah kita planningkan. Insya Allah sesuai dengan rencana ya, Bismillah aja. Wah, kan tadi saya bilang masalah curhat belakangan. Karena teman-teman, Om Bimo juga banyak banget nih. Karena kan saya sempat ngobrol sama Om Calvin dari Calvin Zen dan yang lain-lain juga, itu pada komen tuh, ini kok bisa sih berani keliling, gimana kerjaannya? Karena menurut mereka ya keberanian itu dimulainya punya mimpi dan punya tujuan. Pasti kan kita nyisikan uang lah buat apa yang mau jadikan kita impian itu gitu loh. Nah, jadi untuk bikin kayak gini dan kita putuskan ini tuh memang kita udah persiapkan udah juga. Prepare banget ya Om ya. Selebihnya masalah pekerjaan apa kita sudah set up dari jauh-jauh supaya tetap bisa berjalan pada saat kita berjalan, itu aja sih sebenarnya. Yang penting teman-teman mesti subscribe
keluarga kece untuk dapetin fit-fit terbaru ya Om ya. Dan karena YouTube juga bisa salah satu ya Om ya. Betul, insya Allah kalau emang ada rezekinya kan di YouTube kan lumayan. Betul. Nah Om Bimo, nggak apa-apa nih ya saya nanya. Santai aja. Kalau persiapan bikin ini berapa lama sih Om? Sebenarnya kami itu sempat ada kendala pada saat proses pengecetan. Oke. Ada kendala di pengecetan, kita taruh di bengkel, terusnya bengkelnya itu terlalu banyak makan waktu dan ternyata hasilnya juga kurang memuaskan. Akhirnya kita pindah bengkel, dikerjain ulang lagi. Oh, gitu. Jadi kalau bicara normalnya sih harusnya proses dari 0 sampai jadi, kalau tidak ada hambatan kemarin, tidak ada itu. Menurut saya sih 3 bulan lah paling lama udah beres. 3 bulan beres 3 ya? 3 bulan beres. Itu semua ya totali ya. Pengecetan, pembongkaran dalam, bikin semuanya 3 bulan. Asal semua udah terkonsep. Tapi kalau belum terkonsep, yang jadi masalah itu kan yang bikin orang bikin camper atau bikin mobil-mobil model kayak gini lama itu karena bikin dulu kayak gini. Ternyata kurang. Bongkar lagi, bikin lagi. Itu terjadi sama beberapa teman-teman yang saya suka ngobrol. Oh, ternyata itu satu makan waktu, makan biaya, makan tenaga, pikiran semua lah. Jadi kalau bisa saran dikonsepin dulu semuanya. Dulu ya Om. Itu pun udah dikonsep kayak kami ini udah dikonsep, tetap aja ada aja kendala ya di jalan ya. Tapi berarti kurang lebih nggak nyampe setahun ya Om ya? Nggak nyampe. Ini makan waktu 5 bulan. 5 bulan. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin bisa nih kayak Om Bimo, karena saya ngeliat dari awal nih Om, dari Om Bimo awal-awal lihat beli mobil ya kan, kan ada videonya tuh. Bener. Jadi ini konsep yang menurut saya bisa hemat budget lumayan ya Om ya, karena Om Bimo mungkin satu-satu dikerjain sendiri gitu. Betul. Ya itu tadi saya bilang karena kita kiblatnya ke Baslife yang di luar. Rata-rata di luar itu kan mereka DIY, bener ya? DIY. Iya, betul. Bahasanya itu kan DIY ya. Betul. Jadi ya, saya cuma mikir mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Betul banget. Cuman masalahnya kalau kita ini kan nggak ada tempat penyewaan alat. Betul. Tidak ada tempat yang memang khusus tempat bikin itu, terus kita bisa datang ke sana, sewa alatnya di sana. Kan kalau di sana kan gitu ya. Kalau kita ya, jadi mau nggak mau saya tetap cari bantuan tukang yang punya alat-alat. Jadi tukang kerjain, saya juga ikut turun tangan secara langsung. Jadi saya bukan nanti begini. Jadi pengen terima beres gitu ya, mau. Karena kita pengen ikutin proses. Betul. Itulah seni bangun rumah ya. Nikmatnya di situ. Bener. Karena sesuai spesifikasi kita beda kalau kita udah jadi gini aja. Betul. Ya selera. Nah ini makanya saya ngeliat nanti teman-teman pasti pada penasaran nih Om, pengen lihat dalamnya. Nanti kita lihat dalamnya karena menurut saya udah proper banget untuk jalan jauh ya Om ya. Ya, insya Allah sih. Jauh. Jadi saya mungkin Om ada penasaran lagi Om yang kedua, kalau di jalan itu Om Bimo yang bakal jalanin pernah pengalaman ada yang mengesankan nggak Om selama kurang lebih kemarin yang saya lihat dari Trans Jawa ya Om ya? Ya sebetulnya buat saya semuanya mengesankan Om. Tidak ada yang paling spesial, semuanya mengesankan. Cuman ya yang jadi spesial itu adalah kendala-kendala yang kendala nih Om. Kendala itu yang kita alami. Karena memang satu, saya bawa ini bukan saya yang udah terbiasa bawa mobil beginian. Belajar lagi gitu. Tapi ya dengan berjalannya waktu, jalan terus alhamdulillah sih udah mulai lancar. Itu satu. Yang kedua, masalah teknis mesin, pengereman dan lain sebagainya. Itu kan saya masih banyak harus belajar ya. Dengan saya melakukan perjalanan, disitulah saya belajar gitu. Betul. Nah jadi kendala yang paling mengesankan pertama kali sih kemarin, jujur aja kalau misalnya teman-teman intip YouTube channel kami itu terjadi remblong. Remblong. Dia sempat remblong. Remnya sempat ngeblong dikarenakan panas. Jadi kalau untuk bawa mobil kayak begini itu ada caranya. Jadi bukan kalau kita bawa mobil biasa kan kita fokus cuma rem satu rem aja, rem kaki gitu yang di kaki atau rem tangan. Nah ini harus 3 yang bekerja pada saat turunan atau istilahnya lepas gas dan sebagainya. Satu ya pasti gigi ya, kopling.
Engine brake lah. Nah, yang kedua engine brake yang ada namanya kalau kita bisanya rem gas. Oh. Rem angin gitu. Rem jadi angin, kalau di bis kan ya. Truk. Nah, itu juga kan bagian daripada bantuan untuk pengereman. Ya, Sama ya itu rem dari pedal rem yang aslinya. Oh. Jadi ada 3 yang kerja. Itu kejadiannya di mana, Om? Itu kejadiannya di Puncak Habibie. Daerah Pelabuhan Ratu, dari daerah Lebak menuju ke arah Pelabuhan Ratu. Kan naik turun tuh. Ya, itu tepat daerahnya saya lupa, itu ada di YouTube channel saya juga tuh, nama daerahnya apa. Jalurnya begini, Om. Puncak sih nggak ada apa-apanya sih dibanding itu sih. Kalau Puncak kan lebih banyak begini-begini kan, muter. Kalau ini tuh begini, belok begini gitu loh. Nah, jadi pada saat turun, karena udah beberapa kali lewat turunan, nah mungkin itu udah panas ya, saya terlalu pakai rem. Tiba-tiba saya nginjek rem itu udah nggak bisa ngerem, Om. Ya ampun. Udah mentok nggak bisa ngerem. Waduh. Wah, itu pengalaman bener-bener. Saya cuma bisa lihat. Pertama istri saya belum tahu nih. Saya lihat istri saya di samping kan. Anak saya kebetulan lagi di belakang tuh, lagi tiduran. Saya samping. Waduh, saya lihat spion anak saya. Waduh, mati nih gua nih. Astaga. Gimana? Ya. Cuman ya kita berdoa. Saya berdoa. Saya sendiri karena kan istri nggak tahu. Tiba-tiba. Itu malam apa? Siang. Oh, siang. Oke. Kalau malam saya nggak berani. Saya nggak jalan malam. Tiba-tiba istri nyium bau. Kayak bau kebakar gitu. Nih katanya. Bau apa ini, Pi? Katanya. Oh, ini bau kopling kayaknya nih. Saya bilang begitu. Padahal saya udah nggak bisa ngerem. Ya ampun. Ya udah, akhirnya saya kan nggak mau, kalau istri panik, neken saya tambah panik. Saya tambah panik kan, repot. Udah, akhirnya saya coba untuk kopling kayaknya, saya bilang. Udah. Karena saya bilang kopling, jadi dia agak nggak terlalu ribet. Udah. Begitu ada pertigaan, alhamdulillah saya berdoa, ada pertigaan ke kanan agak nanjak sedikit, itu kayak jalur menuju ke pantai sana. Akhirnya saya sen kanan, saya lihat depan kosong, baru langsung saya patah kanan, agak nanjak, berhenti, tap. Udah, alhamdulillah. Wah, bener-bener. Habis itu, ya pas itu saya berhenti, saya rem tangan, saya buru-buru turun cari ganjelan, ambil ganjel, saya pegang tromol depan nih. Waduh, panasnya kayak masak air sampai mendidih tuh, panas banget. Ya udah, akhirnya saya tungguin aja sampai itu adem baru jalan lagi. Jalan lagi, akhirnya saya cuma ngandelin gigi 1 aja. Selama turun saya ngandelin gigi 1. Jadi bener-bener senahan-nahan. Itu berarti perjalanan perdana tuh ya, Om? Betul. Pas perjalanan perdana setelah sebenarnya perjalanan yang kedua. Kedua. Pertama kan udah pengetesan. Iya, pengetesan udah pernah. Iya, pengetesan udah pernah, jalur ekstrim, jalur batu, tanjak segala macam udah. Cuman ketemu jalur yang turunan panjang itu baru kemarin. Itu ternyata. Berarti itu salah satu masukan juga kali ya, Om ya. Betul. Jadi memang mobil tuh harus dites dulu ya, Om. Betul, dites dulu. Semudah-mudahnya mobil, sebaru-barunya mobil, tetap aja lah. Betul. Namanya kendala kan. Tapi ini sekarang udah persiapan next trip ini udah semua aman dong, Om? Pengalaman dari yang sebelumnya kita cek lagi semuanya, kita rapikan lagi yang menjadi kendala kemarin kita catat. Ya alhamdulillah sudah. Insya Allah sini udah. Kita udah ganti booster rem juga kemarin. Moga-moga. Dan saya pernah lihat juga yang masalah bensin ya, Om ya. Itu sampai temen ada yang bilang, lu kan sekarang YouTube itu gimmick tuh katanya. Padahal bukan ya, Om. Bukan, saya ngapain gimmick-gimmick. Beneran itu, jadi saya ketipu sama jarum solar, Om. Jarum solar ya. Jarum di indikator itu masih setengah, turun sedikit, artinya masih banyak dong. Iya. Tiba-tiba kok wah. Cuman karena saya nggak mau negatif thinking, saya orangnya nggak mau negatif thinking. Saya cuma pikir ini kayaknya solar nih habis. Udah, saya pikir ke situ aja. Udah, saya langsung mayday di grup, alhamdulillah antusias. Nah iya, di grup Facebook. Dan ini buat teman-teman yang pengen ikutin kisah Om Bimo, maksudnya salah satu tips juga ya, Om ya? Iya, betul. Join grup ya, Om ya? Betul, grup apapun, jangan milih-milih. Betul. Yang penting kita ya pertemanan, persahabatan, silaturahmi semua jalan ya. Dan itu cuman berapa juga akhirnya langsung ada ya, rame yang respon rame dan banyak yang mau datang.
Cuman saya juga sempat kontak Jasa Marga. Artinya saya siapa aja yang paling datang duluan Gitu karena itu masih di tol ya, Om? Di tol, dan itu pada saat kejadian itu pada saat jam buka puasa, Om, waktu itu bulan puasa. Jadi kan orang lagi pada sibuk buka puasa lah ya. Jadi ya kebetulan Jasa Marga yang datang duluan, ya udah akhirnya saya kontak lagi teman-teman yang lain, kita sudah selesai dibantu. Solarnya habis. Solarnya habis. Wah, ini seru banget teman-teman. Jadi ini kita model BBO podcast nih pertama nih dengan Om Bimo. Jadi ini baru berapa Om Bimo yang trip pertama dan ini berapa lama, Om? Baru 2 bulan udah ada kali, Om? Trip yang pertama? Maksudnya perjalanan pertama ini sampai kemarin ke Pelabuhan Ratu dan Salatiga sebulan setengah lah. Sebulan setengah. Bayangin baru sebulan setengah ceritanya udah seru banget ya. Iya. Gimana nanti kita perjalanan Om Bimo sampai setahun lagi? Nanti Om kalau udah keliling setahun kita ngobrol-ngobrol lagi, Om ya? Pasti. Udah balik ketemu lagi, Om ya. Jadi kita doain aja yang penting sehat, saya selamat, Om. Nah itu teman-teman. Jadi like sebanyak-banyaknya supaya kalian support juga Om Bimo dan juga subscribe channel Om Kece. Dan Om mungkin pada penasaran nih pengen lihat Om Bimo jelasin, kalau Om Bimo berkenan jelasin ini loh rumah kece. Oh, dengan senang hati dong. Langsung masuk ke dalam. Oke, tapi teman-teman ini kan kita bikin di part kedua. Jadi subscribe dulu. Nanti teman-teman kalau udah nonton ini kita lihat rumah keluarga kece selengkapnya di part kedua. Oke, sampai jumpa di part kedua. Saya Bung Bas dan saya Bimo Papi Kece. Sampai jumpa di video BBO berikutnya. Bung Bas sign out. Demikian video kali ini. Teman-teman boleh klik like apabila suka dan share ke teman-teman yang lain, dan juga komen mau di request mobil apa atau ada masukan apa, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ, dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter BB Auto. Bung Bas sign out. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.